Baik, terima kasih Pak Dikson. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Pak Andre. Pak, tadi kita sudah mendengarkan dari sisi regulasi, kebijakan, dan juga bagaimana implementasi dari sisi perbankan. Kalau dari Mandiri Institute sendiri, apakah ada catatan tersendiri terkait dengan green financing hingga awal tahun 2026 ini? Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Jessica ya. Ini senang sekali bisa hadir di sini ya. Eh, ini isu mengenai green financing sebenarnya isu yang cukup hangat dari 5 tahun terakhir ya, terutama setelah kita mengalami COVID gitu. COVID ini isu sosial, isu green ini menjadi hangat gitu. Sayangnya memang kalau kita bicara tahun lalu isu ini agak sedikit tenggelam, deep dive ya karena memang isu utamanya itu perang dagang ya. Tapi bukan berarti ini dilupakan gitu. Nah sekarang adalah untuk Indonesia sendiri ya, ini kalau kami lihat ya kita bersyukur sekali baik dari OJK dan BI ini sangat responsif ya dari sisi kebijakan gitu. Sudah ada green taxonomy, ada tadi ya makroprudensial juga sudah detaili dengan direction untuk green ya dari Bank Indonesia. Jadi ini sudah cukup baik gitu. Cuman ke depan pada intinya adalah kalau kita melihat secara holistik ya green financing ini kan sampai dengan saat ini masih sifatnya kalau kita bicara green financing kita nggak bisa lepas dari penerapan carbon emission ya. Ini kita otomatis kita bicara untuk kondisi saat ini existing Indonesia ini masih sebatas voluntary ya. Ya bagi yang mau mengurangi karbon itu mendapatkan misalkan acknowledgement ya baru sebatas itu gitu, kecuali memang di sektor ini ya pembangkit listrik power plant EPP itu mungkin sudah compulsory. Jadi isu mengenai green financing itu nggak lepas dari apa yang terjadi dengan isu sektoralnya gitu. Sekarang adalah kita sekarang harus menyiapkan langkah bagaimana ya policy dari pemerintah, policy dari regulators itu bisa regimenya berubah gitu. Dari sifatnya voluntary ke depan akan menjadi compulsory. Ya, ini akan menjadi hal yang wajib. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi mungkin ada sedikit punishment ya mungkin nggak keras-keras banget ya. Tapi kalau bisa memenuhi itu dikasih insentif yang benar-benar mengencourage private sector itu melakukan yang lebih gitu. Jadi paling tidak seperti itu gitu. Makanya kalau kita bicara, kan patronnya kalau kita bicara green financing, carbon emission reduction, ya itu selalu Eropa. Kita lihat Eropa, kita mau bicara sektor apapun itu sudah ada thresholdnya. Bahkan untuk perdagangan internasionalnya itu mereka sudah tahun depan itu effectively CBAM itu carbon border emission itu sudah efektif berlaku. Jadi setiap barang masuk yang ke Eropa itu akan dihitung. Ini kontribusi karbonnya seperti apa? Apakah memang ada faktor deforestasi juga di sini, ada EUDR gitu. Jadi di sini memang ada berbagai macam kompleksitas, tapi itu sifatnya adalah compulsory. Nah, untuk saat ini mungkin kita belum sampai sana, ya, belum sampai tahapan sana. Tapi paling tidak kita dari sisi policy, dari sisi private sectorsnya maupun dari sisi banking ya terutama kita sudah pelan-pelan menyiapkan gitu. Makanya ya Bank Mandiri kan kita sendiri kita aimnya adalah untuk menjadi champion gitu. Tadi Pak Nixon juga sudah bilang ya BTN MSCI-nya AA, Bank Mandiri juga ya Pak gitu. Bank Mandiri memang Bank BT duluan sepertinya. Ya, jadi kita juga ratingnya AA, kita aimnya untuk jadi sustainable champion. Kita sudah mempunyai sustainable financing framework ya dan transition framework yang harapannya adalah itu bisa diikuti oleh bank-bank lain nantinya gitu. Tentu saja kenapa kita melakukan kayak gitu? Karena kita sifatnya antisipatif gitu. Tren di regional ya seperti CIMB Niaga Pak Ben itu mungkin salah satu yang kita lihat dari sisi regional ini satu yang Bank Niaga adalah yang praktisnya bagus, otomatis kita melihat ke sana juga, ya, termasuk bank-bank lainnya di regional ataupun dari sisi global. Jadi praktis dari sisi banking itu yang memang kita perlu enhance terus-menerus sekaligus yang kita harapkan adalah nanti dari sisi regulators juga bisa mempersiapkan regulators yang lebih antisipatif. Kurang lebih begitu Mbak Jis.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.